terima kasih kesempatannya. Jadi pada sore hari ini saya akan menerangkan tentang katarak dan apa itu IOL atau lensa premium. Jadi IOL atau lensa premium itu adalah lensa yang ditanamkan ke dalam bola mata penderita saat dia melakukan operasi katarak. Jadi operasi katarak sekaligus menghilangkan kelainan refraksinya. Katarak adalah kondisi di mana lensa mata kita yang semula jernih karena faktor usia lama-kelamaan menjadi keruh. Sehingga harus dilakukan tindakan pengambilan lensa itu sendiri atau operasi katarak. Apa saja jenis lensa atau intraocular lens yang ditanam di dalam bola mata pasien? Yang pertama ada lensa monofokal, kemudian monofokal torik, trifokal, dan trifokal torik. Lensa monofokal adalah lensa yang ditanam hanya untuk mengoreksi pandangan jauh atau penglihatan jauh. Kalau monofokal torik itu selain mengoreksi pandangan jauh, dia juga menghilangkan atau mengoreksi silinder. Sementara trifokal itu untuk mengoreksi penglihatan jarak jauh, jarak menengah, dan jarak dekat. Trifokal torik mengoreksi jarak jauh, juga silinder, dan jarak dekat maupun jarak menengah. Jadi kalau penderita katarak itu sebelumnya dia sudah memiliki silinder, maka dengan lensa premium ini silindernya akan bisa terkoreksi sehingga dia jarak jauhnya tidak perlu pakai kacamata lagi. Kalau yang dipasang lensa trifokal, maka dia bebas kacamata baik untuk lihat jauh, jarak menengah maupun jarak dekat. Jadi intinya dengan dipasangkan lensa premium ini, maka penderita diharapkan tidak tergantung dengan kacamata pasca operasi katarak. Ini contoh kalau penderita itu hanya menggunakan atau dipasang lensa monofokal, maka yang terlihat jelas adalah pandangan jauh. Pandangan jarak 50 cm maupun 30 cm, maka pasien ngeblur atau kabur, sehingga dia perlu kacamata tambahan, yaitu kacamata baca. Bandingkan dengan kalau dia dipasang lensa trifokal. Nah, ini lensa multifokal atau trifokal. Ketika kita menggunakan atau memilih lensa trifokal, maka jarak jauh, jarak intermediate, jarak dekatnya itu tampak jelas. Sehingga kita tidak membutuhkan kacamata tambahan lagi. Apalagi penderita ini misalnya profesinya yang banyak menulis gitu ya. Maka dia tidak perlu ketika melihat jauh, kemudian bergantian melihat dekat, dia harus menggunakan kacamata untuk jarak dekatnya. Nah, kalau penderita punya silinder sebelum dilakukan operasi katarak, dengan menggunakan lensa trifokal torik, maka silindernya hilang, jarak jauhnya kemudian tampak jernih, jarak intermediate-nya juga jernih, dekatnya juga jernih. Jadi intinya dalam semua jarak pandang dia bebas tidak menggunakan kacamata lagi pasca operasi katarak. Ini contoh misalnya ada pasien dengan nama Nyonya M, umurnya 50 tahun. Ini 6/20 itu tajam penglihatannya. Kemudian dia memiliki silinder -3. Misalnya dia memilih lensa monofokal, maka untuk jarak jauhnya dia masih kabur karena silindernya tidak terkoreksi dan jarak dekatnya juga butuh kacamata +3. Contohnya seperti ini. 6/20 sama 6/12 itu seperti apa? Ini sebelum dioperasi katarak, penglihatannya kira-kira kaburnya seperti ini ya, sebelah kiri ya. Sebelah kanan itu mata normal, sebelah kiri kabur kok. Melihat papan tulis kaburnya seperti itu. Nah, kalau dia mempunyai silinder tetapi dia tidak menggunakan lensa torik, maka hasil operasinya karena silindernya masih ada, kira-kira dia seperti ini. Nah, ini. Jadi belum
belum tampak jelas maksimal karena masih menyisakan silinder -3. Jika dipasang lensa yang menghilangkan atau mengoreksi silindernya, maka penglihatannya bisa terang. Dan jarak dekatnya masih butuh kacamata karena dia tidak menggunakan lensa multifokal. Tetapi jika dipasang multifokal torik, maka jarak jauhnya bisa terang, jarak intermediate-nya terang, dan tanpa harus menggunakan kacamata. Nah, intinya atau ringkasannya, lensa premium ini membuat pasien lebih nyaman, kemudian pasca operasi tidak ribet menggunakan kacamata lagi, jadi dia sepanjang hidupnya tidak perlu menggunakan kacamata lagi, gitu ya. Di usia berapapun dia, maka minusnya, sidernya maupun jarak dekatnya plus tidak akan bertambah. Insya Allah itu paparan dari katarak plus lensa premium. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.